Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 Praktik Ibadah ingin menjelaskan tentang sholat. Poin A, sholat diwajibkan pada malam Isra. Allah mewajibkan sholat kepada Muhammad dan umatnya pada malam Isra dan Miraj. Rahasia yang tersirat dalam mewajibkan sholat pada malam tersebut ialah 1. Isra adalah kenyataan yang menunjukkan kemuliaan Muhammad dalam pandangan jamaah yang sangat tinggi atau paling tinggi. 2. Isra dilakukan sesudah Nabi dibersihkan dan dipenuhi jiwanya dengan hikmah dan iman. 3. Isra adalah untuk melahirkan kemuliaan Nabi di mata malaikat dan alam arwah. Memang tidak ada suatu pemberian Tuhan yang sangat besar kemuliaannya yang melebihi ibadah sholat. Nabi SAW bersabda, masa yang paling dekat seorang hamba pada Tuhannya ialah masa hamba yang sedang bersujud. Hadis riwayat Bukhari. Sholat adalah senjata sakti yang diberikan kepada kita. Dengan sholat adalah penawar mujarab. Dengan sholat, kita membersihkan jiwa dan rohani kita dari aneka perangai keji dan buruk. Dia adalah jalan yang terbaik sekali kita lalui untuk selalu ingat Allah SWT. Poin B, hukum dan niat sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Ada yang berkata bahwa sholat adalah bermakna doa, ta'zim, rahmat dan berkat, serta bermakna puji. Rumah tempat ibadah orang Yahudi juga dinamakan sholat. Menurut syara, sholat ialah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dinamakan ibadah ini dengan sholat karena dia melengkapi doa. Karena itulah membaca doa untuk Nabi dinamakan sholat. Poin C, mukadimah dalam sholat. Para fuqaha ada yang memulai pembahasan sholat dengan toharo yang menjadikan syarat sah sholat. Mengingat hadis, kunci adalah toharoh, tahrimnya ialah takbir, dan tahlilnya ialah salam. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ashabu Sunan selain dari An-Nasai dari hadis Ali bin Abi Thalib. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis inilah yang paling sah dan paling baik mengenai masalah ini dan dialah yang diamalkan oleh ahli ilmu, baik para sahabat maupun orang-orang yang sesudahnya. Setelah fuqaha mujtahidin memulai pembahasan sholat dengan sholat waktu-waktu yang menjadi sebab wajib sholat diantaranya adalah Malik dalam Al-Muwattah itu maksudnya. Kebanyakan fuqaha memulai pembahasan ini dengan toharoh dan najasah. Poin G, azan atau ta'zin. Azan adalah syiar Islam. Azan dan ta'zin ialah memberitahukan kepada masyarakat bahwa waktu sholat telah tiba. Fuqaha hadis seperti Ahmad menjadikan dasar terhadap hadis yang sah mengenai azan ini dari Nabi SAW. Karena itu mereka menganggap baik azan Bilal dan iqamahnya dan azan Abdul Mahzuro dan iqamahnya. Ahli hadis mempunyai dasar yang tetap untuk dijadikan pegangan, yaitu memandang baik dan soal ibadah semua cara yang diterima dari Nabi, walaupun salah satu dipakai tetap atau disamarkan. Inilah dasar ahli hadis untuk membenarkan macam-macam azan dan iqamah yang diterima Nabi, walaupun mereka lebih suka memakai azan Bilal. Poin H, lafaz-lafaz azan menurut fuqaha. Fuqaha diartikan ahli fikih. Fuqaha yang lain dari fuqaha hadis ada yang memakruhkan sebagian. Abu Hanifah memakruhkan ta'zi. Asy-Syafi'i memakruhkan orang yang meninggalkan tarzi. Azan menurut Syafi'i terdiri dari 19 perkataan bersama-sama tarzi, yaitu Allahu Akbar 4 kali, Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini dilakukan masing-masing 2 kali dengan suara halus dan 2 kali dengan suara keras.
hayya 'ala sholah 2 kali, hayya 'ala falah 2 kali, Allahu akbar 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Azan menurut Malik ada 17 perkataan. Beliau menetapkan bahwa takbir pada permulaan adalah hanya 2 kali. Azan menurut Abu Hanifah ada 15 perkataan. Beliau tidak mentarji syahadat, sedangkan takbir pada permulaan ada 4 kali. Ahmad memilih azan Bilal dengan tidak memakruhkan tarji, karena tarji terdapat dari hadis Abul Mahzurah. Poin I. Iqomah. Iqomah ialah mengajak jamaah untuk membetulkan syaf. Iqomah menurut Syafi'i adalah 11 perkataan, dan yang dibaca 2 kali dalam iqomah hanyalah takbir di permulaan qamatus shalah dan takbir di akhir iqomah. Ahmad sependapat dengan Syafi'i. Malik menetapkan 10 perkataan saja, yaitu dengan menetapkan sekali saja pada qamatus shalah. Abu Hanifah menetapkan iqomah 17 bacaan, sama dengan azan, tambah 2 kali qamatus shalah. Jumhur ulama dan Syafi'i dalam mazhab qadimnya menyukai kita membaca taswib dalam azan subuh, mengikuti Asy-Syafi'i menetapkan pada azan subuh yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komalasari. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Yang pertama yaitu tentang taswib. Taswib membaca as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuh yang pertama. Jumhur ulama dan Asy-Syafi'i dalam mazhab qadimnya menyukai kita membaca taswib dalam azan subuh. Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i menempatkannya dalam azan subuh kedua. Abu Hanifah menempatkannya di luar azan. Ahli-ahli hadis menempatkannya dalam azan subuh pertama sesuai dengan petunjuk hadis. Di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang petunjuk Nabi dalam hal sholat. Apabila Rasulullah telah berdiri untuk sholat, beliau membaca Allahu Akbar, dan beliau tidak membaca apa-apa sebelumnya, dan beliau sama sekali tidak membaca lafaz niat. Beliau tidak membaca usolli sunnatalillahi juhri atau selainnya. Beliau tidak membaca adaan, tidak pula membaca kodoan, tidak fardun dan tidak sunatan. Terkadang beliau membaca salah satu zikir iftitah. Sesudah beliau membaca iftitah, beliau membaca ta'awuz, kemudian beliau membaca al-fatihah. Terkadang beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, terkadang tidak. Beliau diam beberapa kali, sekali sesudah takbir dan sekali sesudah al-fatihah. Kemudian beliau membaca sesuatu surat yang kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek karena suatu sebab, dan biasanya beliau sederhanakan. Mengenai sholat zuhur, terkadang beliau memanjangkan bacaannya. Mengenai sholat asar, beliau membaca kira-kira separuh dari bacaan sholat zuhur. Jika zuhur dipanjangkan, maka asar dipendekkan. Sholat isya, beliau sederhanakan bacaannya. Beliau menyuruh kepada Muaz membaca surat wasyamsi waduhaha, Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, dan yang sejenisnya. Dalam sholat hari raya, beliau membaca surat-surat Qaf dan Istaqrobat atau Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah. Beliau menyuruh kita meringankan qiraah dalam sholat maghrib. Beliau juga membaca di dalamnya asy-syafa'at. Apabila beliau telah selesai membaca surat, beliau diam sejenak sekedar menarik napas, kemudian mengangkat tangan bertakbir dan ruku dan meletakkan 2 telapak tangannya atas 2 lututnya, serta menjauhkan tangannya dari lambung dan menyamakan belakangnya dengan tidak meninggikan kepalanya dan tidak merendahkannya. Di dalam ruku, beliau membaca salah satu ucapan tasbih. Rukunya biasa sekedar membaca 10 kali tasbih, demikian pula sujudnya. Sesudah itu, beliau takbir dan sujud dengan tidak mengangkat tangan. Beliau lebih dahulu meletakkan lututnya sebelum tangannya, kemudian meletakkan dahi, kemudian hidung. Dalam sujud itu, beliau sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Apabila beliau bangun, beliau angkat tangannya sebelum lututnya. Dalam sujud itu, beliau melekatkan kedua dahi dan hidungnya ke tempat sujud dengan meregangkan kedua tangan dan lambung. Beliau meletakkan tangannya sejajar kedua kupingnya dengan menghamparkan anak-anak jarinya dan merapatkannya.
Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya takbir, kemudian duduk iftirosi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas pahanya dan meletakkan ujung tangannya atas lututnya dengan menggenggam kelingking dan jari manis serta menggelunggungkan ibu jari, kemudian jari tengahnya dan menggerak-gerakannya telunjuk ketika berdoa. Setelah selesai sujud kedua, beliau bangun dengan bertekan pada paha, tidak bertekan di tempat sujud. Dalam rakaat ketiga dan keempat, beliau tidak membaca surat lagi. Dalam sujud tasahud akhir, beliau membaca selain tasahud, juga membaca sholawat kepada dirinya, keluarganya, dan memohon perlindungan dari azab kubur, neraka dan fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Kemudian beliau bersalam ke sebelah kanan dan kiri. Di dalam sholat, beliau menundukkan kepalanya, memandang ke tempat sujud dengan tidak memejamkan mata. Di dalam tasahud, beliau menatap telunjuknya. Dan penjelasannya ketiga yaitu tentang tata cara sholat dan seimbang antara satu rukun dengan rukun yang lain, yakni menyeimbangkan lama berdiri dan duduk dan lama ruku dan sujud. Ruku, iktidal, sujud dan iktidal, dan keduanya disamakan lamanya. Yang ke-15 yaitu kunut dalam sholat. Kunut menurut lugot bermakna doa, berdiri dalam sholat, berdiam diri dalam sholat. Doa kunut ialah doa yang dibaca ketika berdiri dalam sholat. Yang pertama yaitu tempat atau waktu melakukan kunut. Ada yang berpendapat bahwa kunut adalah sebelum ruku, ada yang berpendapat bahwa kunut hanya sesudah ruku. Yang kedua yaitu hukum kunut fajar. Mengenai hukum kunut ada dalam sholat fajar, yakni kunut dalam iktidal yang kedua dari sholat subuh. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah dimansuhkan memang Nabi dan pernah kunut lalu meninggalkannya, sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadis sahih. Ada yang berkata yang ditinggalkan adalah doa atas orang-orang kafir. Ada ulama yang menetapkan bahwa kunut adalah sunnah ratibah, sunnah yang tetap dilakukan dalam iktidal kedua dari sholat subuh. Hal tersebut berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa Nabi terus-menerus melakukan kunut padanya. Demikian pendapat Syafi'i dan Malik. Hanya Malik menetapkan sebelum ruku, Syafi'i menetapkan sesudah ruku. Dari soal kunut tersebut kita memperoleh satu dasar, yaitu sesuatu yang bukan wajib, bukan sunnah dapat menjadi wajib atau sunnah bila ada keperluan. Ringkasnya ibadah terbagi dua, rotibah dan aridhah. Kesimpulannya adalah kunut dibagi dua, kunut umum dan kunut khusus. Kunut umum diantaranya dimaksud dengan kunut sebelum ruku ialah memanjangkan berdiri, dan mereka berkata Nabi meninggalkan kunut setelah hilang sebabnya. Dimaksud dengan kunut sesudah ruku yang tetap ialah melamakan berdiri untuk berdoa secara sir. Inilah yang dimaksud Anas dan dengan katanya senantiasa Nabi melakukan kunut hingga beliau wafat. Ringkasnya, kunut yang tetap Nabi kerjakan ialah berarti melamakan berdiri untuk berdoa secara sir sebelum dan sesudah ruku. Yang kedua yaitu kunut khusus. Kunut khusus diantaranya kunut yang bersifat meminta atau berdoa secara tertentu dan dibacakan dengan suara keras serta diaminkan oleh makmum. Disyariatkan bila perlu, dinamakan kunut nazilah. Dilakukan dengan iktidal yang di akhir dari sholat. Kunut yang diartikan umum doa disunahkan di setiap berdiri, lebih baik dalam berdiri iktidal dibaca secara sir. Ibnu Ham berpendapat bahwa kunut bagus dikerjakan dalam sholat pada iktidal yang akhir dan boleh dikerjakan sebelum ruku. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Tentang cara mengangkat tangan, boleh diangkat ke ujung-ujung telinga atau sejajar dengan dua bahu, karena kedua-dua cara ini itu diterima dari Rasul. Dalam soal ini, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ahmad memilih hadis yang menerangkan bahwa tangan itu diangkat hingga ujung-ujung bahu. Sebagian ahli ilmu memilih hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Malik ibnu Huwairis yang menerangkan bahwa tangan itu diangkat sejajar telinga. Kemudian, tangan tersebut diletakkan telapaknya yang sebelah kanan di atas pergelangan tangan kiri, dan keduanya boleh diletakkan di bawah dada dan boleh di atas dada. Asy-Syafi'i menyukai supaya tangan tersebut diletakkan di atas dada. Dalam soal mengangkat tangan di permulaan sholat tidak ada perselisihan antara imam 4 karena lebih dari 50 sahabat, termasuk di dalamnya sahabat 10 yang telah diakui mendapat syurga meriwayatkannya. Jumhur ulama yang menyuruh supaya kita mengangkat tangan menetapkan bahwa hukum mengangkat tangan adalah sunnah.
Daud dan sebagian ulama berpendapat bahwa mengatakan adalah fardu. Yang kedua yaitu membaca iftitah. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa iftitah adalah sunnah sholat. Malik sendiri berpendapat bahwa hal tersebut tidak dituntut. Asy-Syafi'i dan Ibnu Munzir memilih iftitah yang diriwayatkan dari Ali, bahwa apabila Rasulullah berdiri untuk sholat bertakbir. Kemudian membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta abduka zalamtu nafsi wa taraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi la ahsanaha illa anta wasrif anni syai'iha illa anta labbaika wa sayadaika wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ketiga yaitu membaca isti'adzah. Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca isti'adzah memohon perlindungan sebelum Al-Fatihah dalam sholat sunnah, hanya memiliki sendiri yang tidak menyukai. Yang keempat yaitu membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai basmalah ini. Ada yang mengatakan suatu ayat dari Al-Quran, ada yang mengatakan bukan. Demikian juga mengenai pembacaannya beserta Al-Fatihah. Ada yang memastikan kita membacanya, ada yang tidak. Cara membaca basmalah dalam sholat, sebagian ulama tidak membaca basmalah baik secara sir, perlahan-lahan maupun secara jahar keras. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Malik, Al-Auza'i dan sebagian ulama lainnya. Kesimpulannya, menurut sunnah, basmalah adalah disirkan sekali kita jaharkan untuk memberi pengertian bahwa kita membacanya. Yang kelima yaitu membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Membaca Al-Quran dalam sholat ialah memperingatkan manusia dengan ayat-ayat Allah, karena itu wajib sujud. Tuhan mewajibkan mereka membaca tasbih seraya memuji Tuhan. Hal ini menghendaki wajib tasbih dalam sujud, sebagaimana juga menghendaki wajib tumaninah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir, ujarnya ketika turun ayat, maka bertasbihlah kamu dengan Tuhan yang maha besar. Surat Al-Waqiah ayat 96. Yang keenam yaitu membaca tahmid. Menurut Abu Hurairah, yang dibaca Nabi sebagai tahmid ialah Rabbana walakal ham, wahai Tuhan kami, engkau sendirilah yang memiliki segala puji. Yang ketujuh yaitu membaca tasyahud. Ahli hadis memilih tasyahud Ibnu Mas'ud karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu paling sahih riwayatnya dan paling masyhur. Yang kedua yaitu terjaga seluruh lafadznya, sehuruf pun tidak ada yang diperselisihkan. Yang ketiga yaitu kebanyakan lafaz yang lain menyamai lafaz riwayat Ibnu Mas'ud. Yang kedelapan yaitu membaca sholawat. Ahli hadis menyukai sholawat yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibnu Ujrah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siam ataupun puasa. Siam menurut lugah ialah menahan diri, sedangkan menurut istilah atau syara ialah menahan diri dari makan dan minum, jima, dan lain-lain yang dituntut oleh syara di siang hari menurut cara yang disyariatkan, atau menahan diri dari makan, minum, dan jima dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin yang telah berumur serta sanggup, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, mengerjakan puasa di bulan Ramadan yang dianggap sebagai bulan latihan jiwa manusia. Hal tentang puasa ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat sesudah berpuasa 9 kali Ramadan. Beliau diperbolehkan bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dengan wajib mengqadhakan pada waktu yang lain, dan beliau memperbolehkan wanita yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui tidak berpuasa dengan memberi fidyah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunnah bahwa Nabi bersabda,
Innallaha wada'a shauma 'anil hubla wal murdi'. Bahwasanya Allah mencabut tugas puasa dari wanita yang hamil dan yang sedang menyusui anak. Hukum-hukum puasa. Yang pertama, berniat pada malam hari. Berdasarkan kepada dahir hadis Hafsah dan Ibnu Umar bahwa Nabi berkata, la siyama liman yubayyitis siyama minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasanya di malam hari. Yang kedua, memperjelas niat. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Ramadan perlu diniatkan. Tidak sah niat yang mutlak, demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat. Yang kedua, sah dengan niat mutlak dan dengan niat yang ditentukan untuk yang lain. Ini pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad. Ketiga, sah dengan niat yang mutlak, tidak sah dengan niat ta'tawwu atau qada ataupun dengan nazar. Pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad dan dipilih oleh sebagian ashobnya. Hukum puasa yang ketiga, puasa hari mendung. Apabila tidak terlihat bulan karena mendung dan kabut pada malam yang ke-30 dari Sya'ban, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagaimana mengatakan wajib berpuasa dengan niat Ramadan untuk ikhtiyat. Esensi puasa adalah yang pertama, menunjukkan tabiat batiniah kepada tabiat malakiyah dan menghalangi tabiat malakiyah dari dipengaruhi oleh tabiat batiniah. Inilah sebaiknya dianggap buruk sekali orang yang berpuasa memperbanyak jenis makanan dan memuaskan syahwat makan ketika berbuka dan bersahur. Yang kedua, mendidik orang-orang mukmin supaya berperang dalam sebagian waktunya dengan suatu perangai Allah dan mendidik mereka untuk berusaha sekedar menyerupakan diri dengan malaikat, yaitu terlepas dari hawa nafsu. Yang ketiga, membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan menahan dari penderitaan. Yang keempat, memperingatkan diri dengan kehinaan dan kemiskinan. Yang kelima, memelihara jiwa tersungkur ke dalam kancah dosa. Yang keenam, menggerakkan orang kaya untuk merahmati orang yang fakir dan menyelesaikan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, memperoleh berbagai faedah kelaparan, yaitu jernihnya pikiran dan tembusnya penglihatan mata hati. Nabi bersabda, "Man ja'at batnuhu adumat fikratuhu wa fatuna qalbuhu." Barang siapa laparnya perut, besarlah pikiran dan cerdiklah jiwanya. Sekian dari kelompok 7, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.